بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Telah kita sebutkan pada pembahasan yang sebelumnya dari kitab Syarh Nuniyah telah menjelaskan Awsaful Jannah, sifat-sifat surga yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan bagi hambanya yang muttaqin. Dan telah kita jelaskan pada pembahasan yang lalu beberapa keadaan mereka. Di antaranya adalah tentang postur tubuh mereka, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka dengan tinggi badan. Pak Yunus, berapa tingginya? 60 hasta. Riwayat siapa hadisnya itu? Riwayat Bukhari dan Muslim. Sahih Bukhari dan Muslim. Adapun tentang lebarnya mereka, kerampingan tubuh mereka, itu tidak disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, namun disebutkan dalam riwayat riwayatnya Imam Ahmad yang menjelaskan berapa ya akhi, bahwa rampingnya mereka 7 hasta. Naam. Dan telah kita sebutkan bahwa Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala menghasankan hadis tersebut. Kemudian ahlul jannah, tatkala mereka masuki surga, ada 3 keadaan istimewa yang Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada mereka dari penciptaan mereka. Apa 3 keistimewaan itu? Hadir. Antum hadir kemarin? Hadir. Abdul Basir. Tidak berbulu. Kemudian tak berbulu, tak berjenggot. Dalam keadaan bercelak. Apa lagi? Apa? Kulitnya putih. Ada lagi? Rambutnya ikal, ya, berombak. Masya Allah. Dalam keadaan mereka berumur 33 tahun. Kemudian bahasa Arab, bahasa penduduk surga. Ini sudah terjawab ini ya. Bahasa penduduk surga, ini bahasa Arab, ya.
sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala. Taib, yang terpenting dari itu alasannya. Alasannya mengapa beliau berkesimpulan bahwa penduduk surga bahasa pengantar mereka adalah bahasa Arab. Siapa yang bisa ini? Fauzi. Iya, bahasa Arab yang fasih, bukan bahasa pasaran. Alasannya apa? Karena Al-Quranul Karim adalah kitab yang termulia, diturunkan dengan bahasa Arab. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang termulia juga beliau adalah orang yang berbahasa Arab. Naam. Apakah ada hadis yang sahih? Ada hadis yang sahih? Betul? Enggak tahu. Abdurrahman. Tidak ada hadis yang sahih, ya, yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang bahwa mereka berbahasa Arab. Yang ada hanya perkataan siapa? Abu Hanifah. Perkataan siapa? Siapa ini? Antum. Enggak tahu. Nah, perkataannya Imam Az-Zuhri, ya, seorang tabi'i rahimahullahu taala. Itu yang disebutkan dengan sanad yang sahih. Taib berkenaan tentang baunya surga didapatkan dari jarak berapa lama perjalanan? Ibrahim. Berapa jarak perjalanan? Enggak hadir kemarin. Naam. Antum. Naam. Ada 100 tahun. Ada yang meriwayatkan 70 tahun. Ada yang meriwayatkan 40 tahun. Ada yang meriwayatkan 500 tahun. Nah, bagaimana cara kita menggabungkan riwayat-riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini? Kita lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullah wa amma at-tawfiqu baina hadhihi al-athar. Adapun cara menggabungkan riwayat-riwayat ini, karena apabila riwayat tersebut sahih, maka tidak mungkin terjadi pertentangan. Kalau terlihat secara zahir ada pertentangan, berarti itu disebabkan karena kedangkalan ilmu yang kita miliki. Di saat kita tidak mampu menggabungkan riwayat-riwayat yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau kana min indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Kalaulah sesuatu itu datang dari selain Allah Subhanahu wa taala, mereka akan melihat banyak sekali perselisihan. Itu kalau datangnya dari selain Allah. Namun kalau berasal dari satu sumber, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka tidak mungkin terjadi perselisihan. Sehingga apabila ada riwayat yang sampai kepada kita dengan sanad yang sahih dan riwayat yang sahih disahihkan oleh para ulama yang memiliki keahlian dalam ilmu ini, maka kita wajib menerimanya. Ya, adapun apabila terlihat sesuatu yang kelihatannya tidak masuk di akal kita, ataukah sesuatu yang kelihatannya terjadi pertentangan dengan riwayat yang lain, itu disebabkan karena kedangkalan ilmu yang kita miliki. Sebab pengetahuan seseorang tentang ilmu hadis, ya, di antara mereka ada yang memiliki keluasan ilmu dibandingkan yang lain. Sehingga dalam hal memahami hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertingkat-tingkat keilmuan mereka. Mungkin sebagian mereka tidak mampu untuk menggabungkan riwayat tersebut, sementara yang lainnya memiliki kemampuan.
di antara para ulama yang memiliki keahlian menggabungkan antara riwayat-riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut adalah Al-Imam Ibnu Khuzaimah, Muhammad bin Ishaq Ibnu Khuzaimah rahimahullahu taala, di mana beliau mengatakan, datangkan kepadaku setiap hadis-hadis yang kalian anggap terjadi kontradiksi padanya, maka datangkan dan berikan itu kepadaku, niscaya aku akan menggabungkan antara riwayat-riwayat tersebut apabila sahih datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka demikian pula dalam hal ini, akhwan. Riwayat yang menunjukkan, yang menyebutkan 40, 70, 100 dan 500 tahun. Pada hakikatnya tidak terjadi perselisihan. Apabila semuanya sahih datang dari Nabi alaihi assalatu wassalam. Kata beliau, faqad yakunu ikhtilaful masafati bi ikhtilafil mudrikina li raihatiha fil qurbi wal bu'di. Boleh jadi berbedanya jarak-jarak yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu disebabkan karena perbedaan mereka-mereka yang menjangkau baunya, ya, dari sisi dekat dan jauhnya. Dari sisi dekat dan jauhnya, ya, tangkapan mereka, penciuman mereka untuk mencium bau tersebut berbeda-beda. Ada yang memiliki penciuman yang lebih kuat dibandingkan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan sebagian mereka kekuatan mencium sehingga mereka bisa mencium baunya surga tersebut dari jarak yang sangat jauh, lebih jauh daripada yang lainnya. Dia sudah mampu mencium. Sementara yang lainnya mungkin mereka diberikan kelemahan dalam mencium bau surga tersebut. Nah, sehingga dalam jarak-jarak yang sekian, yang lebih dekat, mereka baru mampu untuk mencium bau surga. Nah, ini cara menggabungkan yang pertama. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, falaisu kulluhum fi dzalika bidarajatin wahidah. Mereka tidak satu tingkatan dalam hal penciuman mereka. Dalam hal penciuman mereka. Au bihasabi qarariha alladhi huwa arduha wa uluwuha. Ataukah ditinjau dari tempat tinggalnya mereka. Ya. Ditinjau dari tempat tinggalnya, tinggi rendahnya keadaan mereka. Apakah mereka berada di dataran tinggi ataukah dataran yang rendah? Wa hiya kama dzakarna darajatin katsirah ba'daha fawqa ba'dhin. Dan sebagaimana yang telah kita sebutkan bahwa mereka bertingkat-tingkat keadaan mereka, sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Fa ba'daha yashummu min masirati 40 wa ba'daha min masirati 70 ila akhirih. Maka sebagian ada yang mampu, ya, dengan kekuatan penciuman mereka mampu mencium bau surga tersebut dari jarak 40 tahun, ya. Dan sebagiannya lagi mampu mencium dalam jarak 70 tahun. Dan begitu seterusnya. Jadi ini cara penggabungan yang pertama. Jadi dilihat dari kekuatan mereka dalam mencium bau surga tersebut. Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka bertingkat-tingkat. Sebagaimana mereka di dalam surga bertingkat-tingkat. Ada yang rendah, ada pula yang paling tinggi. Maka demikian pula dalam hal penciuman mereka. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, cara penggabungan yang kedua riwayat-riwayat tersebut, au yakunu ikhtilaful masafat raji'an ila ikhtilafis sayri fis sur'ati wal but'i. Ataukah perselisihan tentang jarak-jarak tersebut kembali kepada perbedaan dalam hal melakukan perjalanan. Ada yang cepat, ada yang lambat. Ya, sebagaimana yang telah kita sebutkan dahulu. Jadi dilihat dari cepat dan lambatnya. Nah, maka yang lebih cepat ini lebih cepat menjangkau baunya surga. Ada pula yang lebih lambat. Fatakunul arba'un bin nisbati lil jawad ar-rakid mathalan. Maka jarak 40 tahun ini, nah, apabila, ya, yang melakukan perjalanan itu adalah orang yang berkendaraan dengan menggunakan kuda misalnya, ya. Dan dia baik dalam mengendarai kendaraannya, ya, melakukan perjalanan terus tanpa henti, maka mereka mampu untuk mendapati jarak dan mencium baunya surga tersebut
dalam jarak yang lebih dekat. Ya. Hanya 40 tahun mereka sudah mampu menciumnya. Was-sab'una bin-nisbati lima huwa duna wa hakadha. Dan ada yang lain yang sejarak 70 tahun. Nah, ini karena lambat, ya. Mungkin dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengukur dari perjalanan mereka dengan menggunakan unta misalnya. Dan tentunya berkendaraan kuda lebih cepat dibandingkan dengan unta. Ya. Yang 100 tahun atau yang 500 tahun ya mungkin berkenan tentang orang yang menempuhnya dengan perjalanan kaki. Nah, ya di antara mereka ada yang mungkin perjalanannya lamban sehingga disebut oleh Nabi alaihi wasallam 500 tahun. Walhasilu annahu la tanaqudu aslan baina alfadhir rasul alaihi salatu wassalam. Kesimpulannya bahwa tidak ada pertentangan sama sekali di antara lafaz-lafaz yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innamat tanaqudu hasilun fil afham bihasabi idrakiha lima yaqsuduhu minal kalam. Namun pertentangan itu terjadi pada pemahaman-pemahaman kita, ya, sesuai dengan jangkauan akal kita. Ya, sehingga secara zahir kita melihat kelihatannya berbeda, ada yang 40 tahun, ada yang 70 tahun, ada yang 100, ada yang 500. Namun Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita sebutkan telah memberikan kelebihan kepada sebagian para ulama sehingga mereka diberikan kemampuan untuk memahami setiap hadis-hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka demikianlah ya ikhwan, sikap kita terhadap hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sama seperti sikap kita terhadap Al-Qur'anul Karim. Tidak ada perbedaan di antara keduanya. Sebagaimana kita menerima segala apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pula segala apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya yang sahih. Wajib bagi kita untuk menerimanya. Nah, itu yang pertama. Adapun setelah kita melihat kok kelihatannya terjadi pertentangan dengan riwayat yang lain, padahal dua-duanya sahih, jangan tergesa-gesa kita untuk menolak riwayat tersebut. Hanya disebabkan karena menurut pandangan kita bahwa hadis-hadis tersebut bertentangan. Pada hakikatnya kedangkalan tersebut, kedangkalan ilmu kita menyebabkan kita tidak mampu untuk memahami setiap riwayat-riwayat yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faslun, pasal yang berikutnya, fi asbaqin nasi dukhulan ilal jannah. Siapakah manusia yang paling terdahulu masuk ke dalam surga? Ya, jadi kalau pembahasan sebelumnya kita membahas bahwa orang-orang yang masuk ke dalam surga itu zumara, berkelompok-kelompok. Kelompok pertama demikian ciri-cirinya, kelompok yang kedua demikian ciri-cirinya, sebagaimana yang kita sebutkan. Nah, dalam pembahasan kita ini yang akan dijelaskan adalah siapa mereka itu. Dalam artian sifat-sifat mereka. Ya, sifat-sifat mereka ketika mereka berada di dunia. Maka siapakah dari mereka yang paling terdahulu yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga? Wa syabihu hadha at-tafawud fi taqdiril masafati allati tanshaqqu minha raihatul jannah wa ikhtilaful athari fiha tafawutu al-muddati allati yasbiqu biha al-fuqara al-aghniya'a. Dan mirip dengan perbedaan yang telah kita sebutkan tadi, perbedaan jarak yang ditempuh oleh orang-orang yang mencium baunya surga dan berbedanya riwayat-riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka demikian pula dalam pembahasan ini juga terjadi perbedaan, ya, tingkatan-tingkatan dari sisi lamanya, ya, kurun waktunya, temponya antara masuknya orang-orang miskin ke dalam surga dengan orang-orang kaya. Masuknya orang-orang miskin ke dalam surga dengan orang-orang kaya. Karena disebutkan dalam hadis-hadis yang kita sebutkan nanti bahwa orang-orang miskin itu lebih dahulu masuk ke dalam surga daripada orang-orang kaya.
orang-orang miskin lebih dahulu masuk ke dalam surga daripada orang-orang kaya. Namun berapa jarak antara keduanya? Nah, ini ada terjadi beberapa riwayat yang juga secara zahir terjadi perbedaan, sebagaimana akan kita sebutkan insyaallah taala. Faqad warada taqdiruha bi 500 'am. Ada riwayat yang menyebutkan perbedaan jarak masuk surganya orang miskin dengan orang kaya, orang miskin terlebih dahulu, itu sejarak 500 tahun. Wah, ini kesian orang-orang kaya ini, ya. Kalau sampai 500 tahun perbedaannya baru masuk ke dalam surga. Nah, wa warada taqdiruha bi 40 kharifan. Dan telah disebutkan pula, ya, dalam riwayat yang lain perbedaan antara jarak keduanya itu 40 tahun. Wa kulluha atharun mahfuzatun ma'lumah. Sementara semuanya adalah riwayat-riwayat yang terpelihara, sahih, dan hadis-hadis yang telah dimaklumi. Nah, maka ini ikhwani fiddin azakumullah menunjukkan adanya perbedaan riwayat pula dalam hal jarak, ya. Jarak perbedaan masuk surganya orang miskin dengan orang kaya. Rawal Imam Ahmad fi musnadihi an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Telah diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yadkhulu fuqara'ul muslimin al-jannata qabla aghniyaihim binisfi yaumin." Bahwa orang-orang miskinnya kaum muslimin mereka lebih dahulu masuk ke dalam surga sebelum orang-orang kayanya muslimin. Perbedaan jaraknya hanya setengah hari. Hanya setengah hari. Wah, enggak apa-apa, cuma setengah hari. Ya, cepat. Nah, pagi sampai siang sudah. Nah, ya. Kata beliau setengah hari itu apa? 500 'am, 500 tahun. Ya. Jadi kalau satu hari di akhirat itu 1000 tahun lamanya kalau dibandingkan dengan hari-harinya dunia. Nah, itu 1000 tahun. Nah, setengah hari 500 tahun. Kalau di dunia setengah hari cepat. Nah, ya. Terasa cepat. Tapi kalau di akhirat, nah, setengah hari sampai 500 tahun. Subhanallah. Ya. Maka orang-orang kaya ini terus menunggu. Dibiarkan orang-orang miskin dulu masuk ke dalam surga. 500 tahun baru mereka masuk ke dalam surga. Ya. Mungkin orang-orang kaya berpikir, wah kalau begitu saya jadi miskin saja ini. Ya. Lebih dahulu masuk ke dalam surga. Tayyib, apakah bisa dihukumi secara mutlak bahwa mereka yang terlebih dahulu masuk ke dalam surga maka mereka lebih afdal? Apakah bisa dihukumi secara mutlak? Wallahu a'lam bishawab. Ya. Secara zahir bahwa riwayat-riwayat yang lain menunjukkan tidak bisa dihukumi secara mutlak. Tidak mesti apabila orang-orang kaya itu terlambat mereka dalam hal memasuki surga, berarti mereka secara mutlak telah dikalahkan, ya, oleh orang-orang miskin dalam hal tingkatan surga misalnya. Boleh jadi orang-orang kaya lebih tinggi tingkatannya daripada orang-orang miskin, ya, ketika mereka telah dimasukkan ke dalam surga. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, hadis Abu Hurairah, tatkala orang-orang miskin, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan tentang kemiskinan mereka. Kata mereka, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur wal amwal. Ya. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna fudul amwalihim. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah mendahului kami. Mereka telah mengalahkan kami dari sisi harta mereka
Dan dari sisi pahala, karena mereka suka berinfak, bersedekah. Mereka sholat, kami juga bisa sholat. Ya, ini bisa mengalahkan mereka, bisa berlomba dalam hal memperbanyak ibadah sholat. Mereka puasa, kami juga bisa berpuasa. Tapi giliran mereka bersedekah, kami nggak punya harta untuk bersedekah. Nah, kami nggak punya harta bersedekah. Mengeluh orang-orang miskin. Maka Rasulullah SAW memberikan hiburan kepada mereka. Maukah aku kabarkan kepada kalian suatu amalan yang apabila kalian mengamalkannya, maka kalian akan mengalahkan mereka, kecuali orang yang sama mengamalkan seperti apa yang kalian amalkan. Yaitu kalian bertasbih, bertahmid, dan bertakbir. Ucapkan subhanallah 33 kali, dan alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 33 kali. Ya, setiap kali kalian selesai mengerjakan sholat wajib. Nah, apabila kalian mengamalkan ini, kalian mengalahkan mereka. Setelah mendapatkan khabar itu, sangat bergembira sekali orang-orang miskin. Setiap selesai mereka sholat, mereka amalkan ini. Bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, takbir 33 kali. Nah, lama-kelamaan orang-orang kaya curiga sama mereka. Setelah sholat mereka lebih lama duduknya. Kenapa mereka ini? Ada apa? Apa yang mereka amalkan? Para sahabat, mereka kalau melihat ada suatu amalan saleh, mereka berlomba-lomba untuk mengamalkan itu. Akhirnya, ya, terbongkar juga rahasia orang-orang miskin. Yang selama ini mereka sembunyikan, akhirnya terbongkar juga. Ternyata ini yang mereka amalkan, ini yang mereka telah diajarkan Rasulullah SAW kepada mereka. Akhirnya orang-orang kaya pun ikut mengamalkan. Ya, hilanglah keutamaan orang-orang miskin. Datang lagi kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, mereka sudah mengamalkan ya Rasulullah. Ya, ini mereka telah mengalahkan kami kembali. Kami mengamalkan, mereka juga mengamalkan. Berarti mereka punya kelebihan lagi dalam hal bersedekah. Apa kata Rasulullah SAW? Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu adalah keutamaan Allah yang Allah berikan pada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ya sudah, mau diapa lagi? Itu adalah keutamaan mereka. Maka dari sini ikhwani fiddin azakumullah menunjukkan bahwa tidaklah dihukum secara mutlak mereka terlebih dahulu masuk ke dalam surga, berarti mereka lebih afdal dalam hal tingkatan. Ya, inna akramakum indallahi atqakum. Siapa yang paling bertakwa di antara kalian, maka mereka adalah orang yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala at-Tirmidzi hadza haditsun hasanun sahih. Berkata Imam at-Tirmidzi, hadis ini adalah hadis hasan sahih. Wa rijalu isnadihi ihtajja bihim Muslim fi sahihi. Dan perawi-perawi sanadnya Al-Imam Muslim berhujjah dengannya dalam sahihnya. Wa fi sahihi Muslim min hadits Abdullah bin Amr qala. Dan di dalam sahih Muslim dari hadits Abdullah bin Amr, beliau berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aku telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fuqara'ul muhajirin yasbiquna al-aghniya yaumal qiyamati bi 40 kharifa. Bahwa orang-orang miskinnya kaum muhajirin, mereka mendahului orang-orang kaya pada hari kiamat untuk masuk ke dalam surga. Ya, mereka mendahului sejarah perjalanan 40 tahun. Nah, sejarah perjalanan 40 tahun. Berarti berapa persennya akhirat ini? Kalau 500 tahun setengah hari, kalau 40 tahun, ya, berapa persennya itu? Nah, wa kadzalika rawat Tirmidzi an Jabirin. An Jabir bin Abdullah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal. Demikian pula telah diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Jabir bin Abdullah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadkhulu fuqara'u ummatil jannata qabla aghniyaiha bi 40 kharifan. Bahwa akan masuki surga orang-orang miskinnya umatku ke dalam surga sebelum orang-orang kaya jarak perjalanan 40 tahun.
Jadi ada yang menyebutkan 500, ada yang menyebutkan 40 tahun. Wa hina idzin yuqal innal ladzi fis sahih anna al-fuqara yasbiquna bi 40 kharifan, ya. Maka dalam hal ini kita bisa mengatakan bahwa yang terdapat di dalam sahih, ya, dalam sahih Muslim, bahwa orang-orang miskin mendahului orang-orang kaya sejarah perjalanan 40 tahun, fayajibu ta'wilu alaihi aw nuwaffiqu baina hadhil athar. Maka wajib bagi kita untuk bersandarkan kepada riwayat tersebut. Bersandar kepada riwayat 40 tahun yang disebutkan dalam sahih Muslim, atau nuwaffiqu baina hadhil athar, kita menjamak, menggabungkan antara riwayat yang menyebutkan 40 dan 500 tahun. Kama waffaqna min qablu, sebagaimana kita menggabungkan riwayat-riwayat yang sebelumnya. Fanaqul, maka kita pun mengatakan, inna muddatas sabqi takhtalifu bihasabi ahwalil fuqara wal aghniya. Bahwa jarak, ya, jarak antara masuk surganya orang miskin dengan orang kaya yang berbeda tersebut tergantung dari keadaan orang miskin dan kayanya. Tergantung dari keadaan mereka. Faminhum man yusbaq bi 40. Di antara orang-orang kaya ada yang didahului orang miskin 40 tahun. Wa minhum man yusbaq bi 500. Ada pula orang-orang kaya yang didahului oleh orang miskin itu sejarak perjalanan 500 tahun. Naam. Kama yata'akhkharu muqtul usam minal muwahhidin finnar bihasabi ahwalihim. Sebagaimana, ya, lamanya orang-orang yang bermaksiat untuk mereka itu disiksa di dalam neraka. Mereka dari kalangan kaum muslimin. Hanya saja mereka bermaksiat. Nah, tingkatan kemaksiatan itu kan berbeda-beda. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tatkala melemparkan mereka ke dalam neraka, ketika dikeluarkan tidak dalam satu waktu tertentu, tapi tergantung dari besar kecilnya maksiat yang telah mereka kerjakan dahulu. Ada yang lebih cepat, ada yang lambat. Ada yang paling terlambat. Jadi berbeda-beda. Nah, seperti itu pula keadaan perbedaan antara orang kaya yang jaraknya dengan orang miskin dalam masuk surga 40 tahun dengan jarak 500 tahun. Ya, ini tergantung dari keadaan orang-orang kaya tersebut. Ada orang kaya yang lebih afdal, nah ini hanya 40 tahun saja perbedaannya. Ada yang di bawahnya yaitu jarak perjalanannya 500 tahun. Wallahu a'lamu bis-shawab. Nah, ini berkenaan tentang jarak perbedaan masuknya orang miskin dengan orang kaya. Hada wa awwalun nasi dukhulan al-jannata 'alal itlaq. Nah, sekarang pembahasan yang berikutnya. Setelah kita mengetahui orang miskin terlebih dahulu masuk ke dalam surga daripada orang-orang kaya, maka pembahasan berikutnya adalah siapakah orang yang paling pertama masuk ke dalam surga secara mutlak? Siapa orang yang paling pertama? Huwa Rasuluna alaihi salatu wassalam. Tidak ada yang lain kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Faqad rawa Muslimun fi sahihihi min hadits Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala. Telah diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari hadits Anas bin Malik bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana aktsarun nasi taba'an yaumal qiyamah." Aku adalah orang yang paling banyak pengikutnya nanti pada hari kiamat. Paling banyak pengikutnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbangga dengan itu. Naam. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada umat Islam untuk menikah. Nah, menikah untuk memperbanyak keturunan. Kata Rasulullah SAW, tazawwajul wadud al-walud. Hendaklah kalian menikahi al-wadud, wanita yang penyayang. Kalau wanita penyayang kan nempel terus, ya. Dalam artian perceraian itu, ya, sangat sulit untuk terjadi. Nah, yang sayang kepada suaminya, yang taat kepada Allah. Al-walud, yang memiliki banyak keturunan. Ya, para ulama menjelaskan itu bisa dilihat dari, ya, dari keadaan kerabatnya. Nah, berapa mereka bersaudara? Kalau banyak, ini ada tanda-tanda yang baik. Saudara-saudara mereka, saudara-saudara
dari wanita tersebut yang telah menikah, punya anak banyak. Wah, ini berarti ada tanda yang menunjukkan bahwa wanita ini adalah wanita yang subur. Nah, maka nikahi. Ya. Kenapa kata Rasulullah SAW? Fa inni ubahi bikumul umam yaumal qiyamah. Aku berbangga, ya, untuk menyayangi umat-umat terdahulu nanti pada hari kiamat. Nah, Rasulullah alaihi salatu wassalam berbangga dengan itu. Dan ini juga salah satu faedah, ya, dari sunnah at-ta'addud yang amalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Ana aktsarun nasi taba'an yaumal qiyamah. Aku adalah manusia yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat. Wa ana awwalu man yaqra'u babal jannah. Dan aku adalah orang yang pertama yang mengetuk pintu surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama yang mengetuk pintu surga untuk dibukakan, dan beliaulah yang pertama yang akan membuka pintu surga tersebut. Walahu kadzalika an Anasin. Demikian pula dalam riwayat Imam Muslim yang lainnya dari hadis Anas. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ati babal jannati yaumal qiyamah fa astaftih." Saya mendatangi pintu surga pada hari kiamat nanti, lalu saya minta untuk dibukakan pintu tersebut. Fayaqulul khazin, "Man anta?" Maka penjaga surga ini mengatakan kepada yang minta dibukakan ini tadi, yang telah mengetuk pintu surga itu tadi, "Siapa kamu?" Fa'aqulu Muhammad. Ya. Maka aku pun menjawab Muhammad. Yakni Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fayaqulu bala umirtu alla aftah li ahadin qablak. Ya, benar. Sungguh aku telah diperintah untuk aku tidak membuka pintu surga ini untuk seorang pun sebelummu. Jadi tidak akan dibuka pintu surga sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama yang membuka pintu surga tersebut. Wa rawat Tirmidzi kadzalika an Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Demikian pula diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari hadis Anas bin Malik bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana awwalun nasi khurujan idza bu'itsu." Aku adalah manusia yang paling pertama keluar, ya, dibangkitkan tatkala manusia dibangkitkan. Wa ana khatibuhum idza ansatu. Saya adalah khatibnya yang berkhutbah tatkala mereka diam. Wa qaiduhum idza wafadu. Aku adalah pemimpinnya tatkala mereka itu menjadi utusan-utusan. Wa syafi'uhum idza hubisu. Aku adalah yang memberi syafaat kepada mereka tatkala mereka dalam keadaan tertahan. Wa ana mubasysyiruhum idza ayisu. Aku memberikan kabar gembira kepada mereka ketika mereka berputus asa. Putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Liwaul hamdi biyadi. Ya, bendera pujian itu ada di tanganku. Wa mafatihul jannati yauma idzin biyadi. Demikian pula pintu-pintu surga pada waktu itu ada di tanganku. Wa ana akramu waladi Adam yauma idzin. Dan aku adalah manusia yang paling dimuliakan pada waktu itu, ala rabbi wala fakhr. Yang paling dimuliakan oleh Allah, oleh Rabbku, dan tidak ada kesombongan. Yatufu alayya alfu khadimin ka'annahum al-lu'lu'ul maknun. Di mana mengelilingiku ada 1000 pelayan. Seakan-akan mereka itu adalah permata yang tersimpan. Riwayat Tirmidzi ini riwayat yang dhaif. Ya. Riwayat ini riwayat yang didhaifkan oleh Al-Albani rahimahullah taala dalam dhaif At-Tirmidzi. Walhasil hadis yang sebelumnya sangat jelas sekali menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang pertama yang memasuki pintu surga. Tsummal anbiya'u ba'da dzalik. Kemudian setelah Rasulullah SAW, para nabi. Ya. Setelah itu
ala darajatihim fil fadl, tergantung dari tingkatan-tingkatan keutamaan mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa laqad faddalna ba'dhan nabiyyin 'ala ba'dhin, sungguh kami telah memuliakan sebahagian para nabi di atas sebahagian yang lain. Jadi mereka akan masuk surga tergantung dari keutamaan-keutamaan ini. Yang paling afdal dari kalangan para nabi lebih dahulu masuk ke dalam surga dibandingkan yang lainnya. Berarti setelah Rasulullah SAW, ya ulul azmi minar rusul. Ya, ulul azmi minar rusul, Ibrahim alaihissalam, Nuh alaihissalam, Musa alaihissalam, dan Isa alaihissalam. Setelah itu para nabi dan rasul yang berikutnya. Wa qala, dan Allah juga berfirman dalam surah Al-Isra ayat 21. Walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Dan sesungguhnya di akhirat itulah tingkatan yang terbesar dan keutamaan yang paling besar. Nah, jadi setelah Rasulullah, para nabi dan rasul, mereka masuk dalam surga. Setelah itu, thumma ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu umatnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, sebagai urutan yang ketiga itu tadi, ya. Jadi Rasulullah pertama, para nabi dan rasul yang berikutnya, setelah itu umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, umat Rasulullah pun terbagi-bagi, ya kan? Ada yang miskin, ada yang kaya. Nah, miskin terlebih dahulu yang masuk surga, kemudian setelah itu yang kaya. Umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hiya awwalul umami dukhulanil jannah. Mereka adalah umat yang paling pertama yang masuk ke dalam surga. Fa fi sahihaini min hadithi Hammam ibn Munabbih an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Hammam bin Munabbih dari Abu Hurairah, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Nahnu as-sabiquna al-awwaluna yaumal qiyamah." Kami adalah orang-orang terdahulu, orang-orang yang pertama pada hari kiamat. Ya. Jadi walaupun mereka itu adalah umat terbelakang, umat yang paling terakhir, namun mereka adalah orang-orang yang paling pertama yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga pada hari kiamat. Baida annahum utul kitaba min qablina wa utinahu min ba'dihim. Hanya saja perbedaannya bahwa mereka umat-umat terdahulu, mereka telah diberikan Alkitab sebelum kita. Ya, Nabi sudah diutus kepada mereka. Rasul juga sudah diutus kepada mereka. Dan kita telah diturunkan pada mereka terlebih dahulu sebelum kita. Sebelum umatnya Rasulullah SAW, wa utinahu min ba'dihim. Dan adapun kami mendapatkan kitab setelah berlalunya generasi-generasi mereka. Umat-umat terdahulu. Nah, hanya itu. Namun dalam hal yang paling pertama masuk ke dalam surga adalah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla berfirman tentang mereka, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan pada manusia. Wa fi sahih Muslim min hadits Abi Salih an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Sahih Muslim dari hadits Abu Salih dari Abu Hurairah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Nahnul akhirun al-awwalun yaumal qiyamah." Kami ini adalah umat yang belakangan, umat yang terakhir. Namun kami adalah umat yang pertama nanti pada hari kiamat. Wa nahnu awwalu man yadkhulul jannah. Dan kami adalah orang yang paling pertama masuk ke dalam surga. Baida annahum utul kitaba min qablina wa utinahu min ba'dihim. Hanya saja perbedaannya bahwa mereka diberikan kitab sebelum kita dan kita diberikan kitab setelah berlalunya mereka. Fakhtalafu. Adapun mereka berselisih. Ya. Tatkala mereka berselisih, diberikan Alkitab mereka berselisih. Naam. Fahadanallahu limakhtalafu fi minal haqqi bi'idznih. Lalu umat ini pun berselisih, maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah kepada kita
dengan apa yang mereka perselisihkan dari kebenaran. Maka Allah menunjuki kita untuk tetap berada di atas al-haq. Nah, maka ini keutamaan umat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup pada zamannya. Di mana mereka adalah orang-orang yang terpilih. Di mana mereka tatkala terjadi perselisihan maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan mereka, memberikan pada mereka hidayah sehingga tidak terjadi kesesatan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan fitnah itu muncul setelah meninggalnya Rasulullah alaihi assalatu wassalam. Syahid dari hadis ini bahwa umat Rasulullah alaihi salatu wassalam yang pertama dari umat-umat sebelumnya. Wa amma awwalu hadhihi al-ummati dukhulan al-jannata, adapun ya, dilihat dari umat ini setelah kita mengetahui bahwa umatnya Rasulullah adalah umat yang paling pertama masuk ke dalam surga. Nah, di antara umatnya Rasulullah siapa yang paling pertama masuk ke dalam surga? Fahuwa siddiquha, kata beliau. Yang paling pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Wa afdalun nasi ba'dan nabiyyin Abu Bakr radhiyallahu an. Karena manusia yang paling mulia, yang paling utama setelah para nabi adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Faqad rawa Abu Dawud fi sunani min hadits Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya dari hadits Abu Hurairah, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atani Jibril fa akhadha bi yadi, bahwa suatu ketika Jibril mendatangiku, lalu dia mengambil tanganku, fa arani babal jannah alladhi tadkhulu minhu ummati, lalu kemudian Jibril memperlihatkan kepadaku pintu surga yang akan dimasuki oleh umatku nantinya. Jibril memperlihatkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Abu Bakrin, maka berkata Abu Bakar tatkala mendengarkan itu, tatkala mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita bahwa Jibril membawa beliau untuk memperlihatkan pintu yang akan dimasuki oleh umatnya. Maka kata Abu Bakar, ya Rasulullah, wadittu anni kuntu ma'aka hatta anzura ilaih. Wahai Rasulullah, wah alangkah inginnya aku kalau aku bersamamu waktu itu sampai aku juga bisa melihat kayak apa sih pintu surga itu. Aku juga ingin melihat, wahai Rasulullah. Ya, seperti yang bagaimana pintu surga tersebut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Rasulullah, ama innaka ya Abu Bakrin awwalu man yadkhulul jannata min ummati. Ketahuilah, sesungguhnya engkau wahai Abu Bakar orang yang paling pertama masuk ke dalam surga dari kalangan umatku. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah mendhaifkan riwayat ini. Ya. Dalam silsilah al-hadits ad-dhaifah jilid 4 nomor hadis 1745. Dan wallahu a'lam bishawab, selain dari riwayat ini saya belum mendapatkan ada riwayat-riwayat yang lain yang menjelaskan bahwa yang paling pertama masuk ke dalam surga adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Namun kalau dilihat dari sisi al-afdaliyah, orang yang paling utama, ya tentunya Abu Bakar As-Siddiq adalah manusia yang paling terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari kalangan umat ini. Nah, sehingga merupakan hal yang selayaknya, hal yang wajar bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an yang paling pertama masuki surga dari kalangan umat Rasulullah SAW, ditinjau dari al-afdaliyah. Nah, dan kalau ditinjau pun dari al-afdaliyah berarti setelah Abu Bakar, setelah itu Umar bin Khattab, setelah itu Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian 10 dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun riwayat yang kita sebutkan tadi, riwayat ini didhaifkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira insyaallah sampai di sini penjelasan kita tentang keadaan ahlul jannah dan siapa yang berhak masuki surga tersebut.
Mudah-mudahan apa yang kita sebutkan pada malam hari ini memberikan manfaat kepada kita dan menambah ilmu serta amal kita. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.